Injilnya Sinaga, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen, grup C dengan nomor NIM 2101019090. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Perjanjian Baru dengan dosen pembimbing Pak Haposan Silalahi MTH. Pada kesempatan ini saya ingin menjabarkan tentang pemahaman saya di kitab Efesus. Nah, surat Paulus kepada jemaat Efesus, kisah bagaimana Paulus tiba di kota Efesus ini sangatlah menarik. Kita dapat membacanya di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Efesus adalah sebuah kota yang sangat besar yang merupakan pusat penyembahan sebagian dewa-dewa Yunani Romawi. Dan selama lebih dari 2 tahun Paulus melakukan pelayanan misi yang sangat efektif di sana, sehingga banyak orang yang percaya menjadi pengikut Yesus. Nah, sewaktu ia dipenjara oleh orang Romawi, Paulus menulis surat, dan ditemukan di dalam surat ini ada 2 alur pemikiran, yaitu yang pertama, Paulus menelusuri Injil, bagaimana seluruh sejarah mencapai puncaknya di dalam Yesus. Nah, dalam bagian yang kedua, Paulus mengulas bagaimana kisah Injil mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan, dari kisah hidup secara pribadi, masyarakat, maupun di dalam keluarga kita. Adapun tujuan Paulus menulis untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose, yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukan sebagai inti dalam ciptaan, pernyataan, penebusan gereja, dan tentunya pada orang percaya. Adapun ayat-ayat yang menarik dan dapat membangun pribadi seseorang di kitab ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 6 ayat 11-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi kesimpulan saya dalam kitab Efesus ini adalah surat yang berisikan nasihat, perintah, dan himbauan hidup dalam Kristus yang menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Berikutnya pemahaman saya di kitab Kolose. Kitab Kolose menjelaskan betapa luar biasanya Kristus. Nah, kalau tadi di kitab Efesus mengajar kita tentang tubuh Kristus, jadi di surat Kolose melanjutkan dengan pengajaran tentang Yesus sebagai kepala tubuh. Nah, jadi 2 kitab ini saling melengkapi. Kolose ini menegaskan Kristus sebagai kepala tubuh dan bagaimana kita harus hidup dengan sifat dan tabiat yang sama dengan Dia. Surat Kolose mirip dengan surat Efesus. Dalam Kolose 2 ayat 6, jemaat Kolose sudah menerima Kristus dan hidup tertib dengan iman teguh pada Kristus. Dalam surat Kolose, Kristus yang luar biasa dinyatakan dengan jelas. Nah, seperti apa sih surat Kolose menyatakan keluarbiasaan Yesus, keluarbiasaan Kristus? Nah, yang pertama, Kristus adalah Allah dan pencipta. Dalam Kolose 1 ayat 15-17 dikatakan, di dunia ini, di surga, di bumi, tidak ada yang lebih utama daripada Kristus. Yang kedua, Kristus adalah penebus. Nah, maksudnya ialah darah Yesus membawa perdamaian, yang penebusan ini menjadikan kita seperti Kristus. Nah, jadi inilah cara kita hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Kita perlu berdoa dan berjaga-jaga dan berhikmat dengan penuh kasih. Demikianlah pemahaman saya tentang kitab Kolose ini kepada kita untuk percaya firman hidup dalam Kristus dan agar kita tidak mudah diperdaya oleh kuasa kegelapan yang membawa kita dan yang mau menyesatkan kita.
kitab cinta.